wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerene melempang, adil kata linu bacuramin kasarga, basengat kajubatan. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Komaira. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, program studi PPKN, tahun angkatan 2018. Menapaki jalan terjal penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Peta pembelajaran. Yang pertama, sejarah HAM. Yang kedua, pengertian HAM. Yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang keempat, penanaman kesadaran berkonstitusi. Dan yang kelima, upaya pencegahan pelanggaran HAM. Sejarah perjuangan HAM di Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atau atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Disebut hak dasar karena hak asasi ini menjadi dasar atau menjadi persyaratan agar manusia dapat hidup secara layak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Hak asasi manusia yang paling dasar ada 3, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu atau hak berbahagia. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, pelanggaran HAM berat, dan yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika segera tidak ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengajakan, dan sebagainya. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang disertai penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seseorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak asasi orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati.
Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Kemudian, sikap tidak toleran. Yang dimaksud dengan sikap tidak toleran adalah sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, di mana di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya yang terdapat di masyarakat. Salah satunya yaitu kekuasaan di perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Kemudian, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jaringan sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Kemudian yang keempat, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Nah, biasanya pemicu ini adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa saja terjadi pembunuhan. Penanaman kesadaran berkonstitusi. Setiap orang memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Adapun upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pertanyaan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pertanyaan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini
tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM di Indonesia. Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Baiklah, sekian video pembahasan dari saya mengenai materi tentang menapaki jalan terjal penegakan HAM di Indonesia. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf dan mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali mengingatkan untuk kita semua kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Mengingat pada saat ini kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19 yang biasa disebut dengan virus corona. Mari kita sama-sama bersatu melawan virus corona dengan mengikuti aturan dan anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Cuci tangan memakai sabun. Jangan lupa memakai masker. Hindari kerumunan. Jagalah kesehatan dan pola hidup sehat. Harus rajin dan tetap beribadah, karena beribadah adalah suatu kewajiban kita sebagai umat manusia. Tetap di rumah saja ya. Melai humaih kawan paharila.